Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan JavaScript dari website toko mainan yang saya buat sebelumnya. Jadi di sini ada dokumen query selector, lalu dia disambungkan ke like btn yang ada di sini, dan ini adalah tombol. Nah, jadi dia nyambung ke situ dan setiap tombol BTN-nya diberi count span query selector like count di sini juga ada like count, dan di sini like-nya ada 0, angka 0 untuk like-nya. Lalu diberi count plus plus agar dia bertambah saat dipencet. Lalu btn set attribute area press true. Nah, jadi di sini saat kita pencet dia bertambah like-nya. Dan itu baru tombol like. Lalu di sini ada fitur untuk tombol detail. Jadi pertama-tama diawali dengan dokumen query selector seperti biasa, lalu details btn. Nah, untuk details btn-nya ada di sini. Lalu untuk setiap btn, add event listener, lalu klik lagi. Const card more sama dengan btn parent element. Query selector card more. Nah, ini card more di sini. Card more hidden btn text content. Detail tutup. Nah, jadi ini ada dua ya, yang satu detail dan yang satu tutup. Nah, jadi saat dipencet dia akan ada tulisan tutup. Lalu dipencet lagi dia akan menutup dan tulisannya akan berubah jadi detail. Dan itu karena ada hidden. Dan di sini ada fitur form pemesanan. Nah, jadi di fitur form pemesanan itu di bagian sini dokumen get element by ID. Jadi kali ini ID-nya yang ditargetin. Nah, di sini ID-nya order form. Nah, jadi di sini order form juga, add event listener, lalu submit. Nah, di sini submit. Function prevent default. Host nama dokumen elemen by ID, nama, value, const produk mainan, dokumen get elementary by ID, produk mainan, value, const catatan dokumen get element by ID, catatan value. Lalu const result,
H3. Terima kasih. Nah, jadi di sini kan ada 4 pilihan. Nah, jadi saya akan menjelaskan kode ini dengan menyeluruh. Jadi dokumen get elementary by ID order form ini gunanya mencari elemen HTML yang mempunyai ID order form. Biasanya ini form ID order form. Nah, jadi dia akan mencari ID yang ada tulisan order form di HTML. Jika elemen tidak ditemukan, nilai yang dikembalikan adalah 0 dan baris berikutnya akan error. At event listener submit function. Ini gunanya menambahkan event listener untuk event submit pada form tersebut. Event submit terjadi ketika user mengirim form, klik tombol submit atau tekan enter input. Fungsi callback ditulis sebagai function sehingga adalah objek event informasi tentang kejadian submit. Di dalam fungsi fungsi mengacu ke elemen form karena bukan arrow function. Prevent default mencegah aksi default browser untuk event submit. Default form submit, browser akan mengirim data atau mereload pindah halaman. Prevent default menghentikan itu sehingga kita bisa memproses data dengan JavaScript. Miss menampilkan hasil di halaman tanpa reload. Dan untuk fonts nama dokumen get element by ID nama value. Ini gunanya untuk mengambil elemen input dengan ID nama, lalu membaca value-nya teks yang diketik user. Hasilnya akan bertipe string, contoh. Nah, jadi ID yang nama akan jadi string dia. Cons produk mainan dokumen get element by ID produk mainan value. Sama seperti sebelumnya, tapi untuk elemen select input yang memiliki produk. Value biasanya berisi value dari option terpilih. Cons catatan dokumen get element by ID. Ini sama juga, tapi ID catatan. Lalu cons result. Ini pembuat string HTML memakai template literal backstick sehingga kita bisa menyisipkan variabel dengan s. Nah, ini variabel s ya. Lalu ini P catatan, S catatan. S produk mainan. Pesanan kamu strong produknya. Jadi jika nama
Ana boneka produk mainan boneka catatan. Jadi ini sama ya, ini variabel produk mainan, ini variabel catatan, dan ini pesanan sedang diproses P paragraf. Dokumen get element by ID, order result, inner HTML result. Jadi ini gunanya untuk cari elemen dengan ID order result, tempat menampilkan hasil pesanan. Inner HTML result mengganti isi HTML elemen tersebut dengan string result yang kita buat. HTML akan dirender. Sedangkan this reset di sini mengacu ke form karena callback adalah function biasa yang dipanggil oleh event listener. Reset mengembalikan semua field form ke nilai default, biasanya mengosongkannya jika tidak ada value default. Alternatif sama fungsinya. Dokumen dan ini adalah penutupnya. Sudah sekian dari video presentasi saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.